menyenangkan melihat teman-temannya yang memakai baju baru, bercanda tawa dengan teman-temannya, kemudian makan makanan yang enak dari kue-kue lebaran gitu ya. Dalam sejarah diceritakannya seperti itu. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tersebut, lalu beliau bertanya gitu, "Hai Fulan," gitu, "kenapa kamu berdiri di sini dengan menangis?" gitu. "Kenapa kamu tidak ikut main bersama dengan teman-temanmu yang ada di sana?" gitu. Saat itu Rasulullah juga menyaksikan bahwa sepertinya dari sorot mata dan wajahnya dia adalah seorang anak kecil yang sedang kelaparan, kemudian pakai bajunya juga baju yang sudah tidak layak. Kemudian anak laki-laki tersebut menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya saya hidup di dunia ini adalah anak kecil yang hidupnya paling tidak beruntung," katanya. "Saya ini adalah seorang anak yatim. Saya sudah tidak punya ayah. Ayah saya meninggal dunia ketika bersamamu ketika saat itu perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Ayah saya meninggal di medan perang. Kemudian ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Rumah yang seharusnya milik saya direbut oleh ibu saya dan pasangan barunya, seperti itu. Makanan yang mestinya itu adalah milik saya, jatah saya, sudah diambil semua oleh ibu saya dan suami barunya. Ya, keadaan saya ya seperti ini ya Rasulullah," gitu. Yang seperti apa yang kamu lihat saat ini. Saya menjadi anak yatim, saya menjadi anak kecil yang paling kelaparan, saya tidak memiliki baju yang sangat bagus, gitu. Hampir kamu juga melihat saya tidak memakai pakaian karena pakaian saya sudah sangat sobek-sobek. Saya tidak memiliki alas. Betapa hinanya saya gitu ya Rasulullah gitu. Saya tidak memiliki apa-apa gitu. Kemudian saat itu juga Rasulullah meneteskan air mata gitu ya. Ada beberapa kisah dari sahabat Rasulullah, ada beberapa kisah dari kehidupan Rasulullah itu yang membuat Rasulullah itu meneteskan air mata, Bapak Ibu. Satu di antaranya ya kisah tentang anak yatim ini gitu. Satu di antaranya bukan merasa bersalah ya, karena saat itu kan menjadi seorang laki-laki kemudian berjihad mengikuti Rasulullah di medan perang itu kan suatu hal yang sangat mulia dan luar biasa gitu. Sehingga ketika anak laki-laki tersebut menyampaikan keadaan yang saat ini dia rasakan, Rasulullah sedih gitu. Sedih sekali gitu. Ternyata nasib dia menjadi seperti ini gitu. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Memang kita hidup di dunia itu tidak pernah tahu sepersekian detik apa yang akan terjadi sama kita ke depannya. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu. Nah, ketika anak tersebut menyampaikan keadaannya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan gitu bahwa, "Nak, gitu, maukah kamu hari ini juga aku sebagai pengganti bapakmu? Aku adalah ayahmu, aku adalah bapakmu." Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Begitulah Allah sangat mudahnya untuk membolak-balikkan takdir kita, di mana anak tersebut merasa bahwa dia adalah anak kecil yang paling hina, yang paling tidak bernilai, yang paling tidak punya apa-apa, semiskin-miskinnya keadaan duniawi gitu ya, sudah fakir miskin gitu. Tapi saat itu juga, sepersekian detik itu juga, setelah dia selesai menceritakan keadaannya, Allah mengangkat derajatnya. Dia diangkat anak dari seorang yang sungguh sangat mulia gitu ya, sudah surga, sudah otomatis menjadi tempatnya ketika nanti kembali kepada Allah gitu. Lalu seketika itu juga anak itu yang mengiyakan, siapa yang tidak mau untuk diangkat menjadi anak Rasulullah gitu ya, yang segala-galanya itu Allah memfasilitasi, artinya Allah itu memberikan kebaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Nah, singkat cerita, anak tersebut kemudian dibawa pulang kepada keluarga Rasulullah gitu, yang menyampaikan bahwa, "Kamu mau nggak menjadi anakku gitu ya, dan Aisyah adalah ibumu,
kemudian Fatimah adalah saudara perempuanmu, kemudian Ali adalah pamanmu, kemudian Hasan Hussein itu adalah teman laki-lakimu. Itu kan dahsyat luar biasa. Nah, ketika sudah pulang, si anak laki-laki kecil itu kembali, dia menghampiri teman-temannya yang masih bermain saat itu. Kemudian teman-teman laki-laki, teman-temannya itu bilang gitu, loh, bahasa anak sekarang ya, loh, bukannya kamu tadi menangis di pojokan gitu, kamu menangis sedih, kamu tidak punya makanan, kamu tidak punya baju yang bagus gitu. Kenapa kamu sekarang sudah berpakaian yang layak? Kenapa kamu sekarang sudah makan makanan yang enak gitu? Dan kenapa kamu sekarang sudah tidak menangis? Lalu anak-anak laki-laki yang merasa dia adalah yang paling rugi dan sedih tadi bilang, iya gitu. Siapa yang tidak bahagia? Orang sekarang Rasulullah SAW sudah menjadi ayahku, dan Aisyah adalah ibuku, dan Fatimah adalah saudara perempuanku, kemudian Ali adalah pamanku, dan Hasan Hussein adalah teman laki-lakiku. Dia bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kisah si anak yatim piatu ini? Yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita, gitu ya, adalah, Bapak Ibu, sebenarnya Al-Quran itu adalah bukan buku sejarah, tapi Al-Quran itu adalah buku atau kitab pedoman kita yang isinya adalah banyak sejarah-sejarah yang dahsyat, yang Masya Allah, semua kisahnya itu Allah maksudkan untuk kita ambil ibrah, ambil pelajaran untuk kita hidup di dunia, gitu ya. Nah, yang bisa kita ambil dari kisah anak yatim piatu itu adalah, Pak, Bu, hidup ini kita tidak akan pernah tahu gitu. Sepersekian menit, sepersekian detik, gerakan jari-jari kita tidak akan pernah tahu ini kapan akan berhenti, akan Allah ambil gitu ya, akan berubah, itu tidak akan pernah tahu. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan upaya apapun gitu ya, kita tidak memiliki apa yang untuk kita sombongkan di dunia ini adalah mensyukuri itu, kemudian memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Kemudian tidak untuk merendahkan satu dan yang lainnya, kemudian tidak untuk memuja dan memuji secara berlebihan kepada sesama manusia, karena segala yang patut untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia jalani apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Ibadah yang kita punya, ibadah yang ilmunya itu kita punya, ya kita lakukan secara maksimal. Karena apa? Hidup di dunia itu bukan hanya untuk perlombaan, Bapak Ibu. Siapa yang hari ini hidupnya sampai di titik itu tuh tidak untuk kita compare atau tidak untuk kita bandingkan dengan pencapaian orang lain, gitu. Seketika Allah mengangkat derajat orang, tapi seketika itu juga Allah justru sebaliknya bisa menjatuhkan, bisa menghina sehina-hinanya kita sebagai manusia, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang hanya Bu Indah bisa sampaikan tentang kisah di sejarah gitu ya, buku tarikh. Satu di antaranya adalah tentang anak yatim ini, yang sebenarnya tidak banyak buku-buku sejarah itu menuliskan tentang kisah anak yatim piatu ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Indah sampaikan bisa untuk belajar buat saya pribadi, buat untuk kita semuanya. Sekali lagi, saya di sini bukan untuk menjadi paling pintar atau menggurui, tidak Bapak Ibu, karena dasar atau hakikat kita sebagai manusia itu kita saling mengingatkan. Kan ada istilah dalam kata mutiara tuh, undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun orang itu misalkan buruk, pernah berbuat salah, kecil sekalipun gitu, tapi kalau misalkan apa yang disampaikan itu sedikit bisa merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik, ya mudah-mudahan itu menjadi manfaat. Terima kasih.
Bapak Ibu. Sekali lagi Bu Indah minta maaf kalau ada salah-salah kata hari ini ada di depan. Niat indahnya ibadah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman berharga dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada baiknya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Indah ucapkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi